Jadi ini kan tuduhan ijazah palsu pada Pak Jokowi ini kan sudah sampai pada babak baru nih Pak. Yaitu Pak Jokowi akhirnya lapor ke polisi kan. Dan kita tahu ada 5 orang yang dilaporkan. Ada inisialnya itu disebutkan sudah. RS, gitu ya. SS ada 2 ya. Ada RS, ada T. kemudian T, terus kemudian ES ya. Sama K gitu kan. Nah terus kemudian Pak Jokowi beberapa waktu lalu pernyataannya keras. Dia bilang ini bukan soal penelitian ilmiah gitu kan. Ini saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, sudah dihina sehina-hinanya. Ini orang Solo loh yang ngomong seperti ini ya. Jadi ini kemudian kan kita tahu Rismon Sianipar kan kemudian merapat ke Rizik ya. Bang nggak tahu itu bagian dari kepanikan apa itu ya. Gitu. Terus kemarin Rizal Fadilah, saya nggak tahu apakah itu termasuk yang ini kan sudah dipanggil oleh oleh polisi gitu ya, Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya bagaimana Pak Suyadi melihat perkembangan kasus dari tuduhan ijazah palsu ini, Pak? Baik. Jadi gini. Barangkali yang saya mau jelaskan di sini proses hukum acara ya. Oke. Karena kan terkait sudah lapor. Ya. Berarti Polda memproses kan. Yes. Apalagi yang dilapor ini bekas presiden. Dugaan saya polisi nggak main-main lah dalam persoalan ini gitu kan. Kalau saya dengar juga kemarin ini mau dipercepat supaya lebih jelas ujung pangkal dari persoalan ini seperti apa. Ya. Nah jadi gini, berkaitan dengan masalah dengan adanya pihak yang tidak dilaporkan itu terus kemudian dipanggil, ya barangkali menurut hukum acara dia dijadiin saksi. Oh, ya, jadi saksi nih. Dari saksi orang-orang yang dilaporkan. Si Rizal Fadilah itu ya? Ya, Rizal Fadilah saksi, ya kan? Harusnya juga Pak Amin Rais dipanggil dong sebagai saksi. Ya. Dan orang-orang yang ada di barisan itu, 2-3 orang harusnya dipanggil sebagai saksi. Apa konteksnya? Konteksnya kan sama. Ya kan? Mengatakan ijazahnya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak benar. Ditanya dong, dokumennya mana? Ya kan? Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Jadi ini sebetulnya Roy Suryo ini salah langkah gitu kan. Karena dia terlalu ambisi untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui. Nah kan harusnya orang menuduh itu harus membuktikan. Nah makanya mungkin Fadilah, mungkin juga nanti saya berharap Pak Amin Rais juga dipanggil. Perlu itu menurut saya. Ya. Dalam konteks menanyakan sebagai orang-orang yang menuduh ini, kamu punya apa? Udah menuduh itu seperti ini, udah menuduh seperti ini itu punya apa? Buktinya apa? Kan gitu kan? Ya. Karena beban pembuktian itu sebetulnya bukan ada di tangan pelapor, ada di tangannya terlapor atau orang yang dilaporkan. Itu beban pembuktiannya, gitu. Nah, terus kemudian kalau nanti beban pembuktian yang membuktikan harus pelapor kan? Pelapor. Atau enggak, terlapor. Terlapor dong. Kan saya dibilang tadi. Saya menuduh si X, ya kan? Kemarin dia itu nampar orang di jalan misalnya, ya. Atau katakanlah kemarin ngambil barang orang di jalan. Saya yang mengatakan seperti itu. Saya harus membuktikan dong, ya. Di mana ditamparnya, ya. Terus jam berapa dan lain sebagainya. Itu detail dalam hukum acara seperti itu, ya kan? Karena di dalam hukum pidana itu ada yang namanya tempos dan lokus. Tempos waktu kejadian. Lokus itu tempat kejadian perkara. Ini harus betul-betul dipunyai oleh pihak orang-orang yang menuduh-nuduh tadi, gitu loh. Kalau dia tidak bisa membuktikan, artinya ya orang-orang yang menuduh ini itu bisa dijerat dengan hukuman, gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap tadi teori yang saya sampaikan itu nggak salah. Kira-kira itu gambaran. Nah, terus ini Pak, kan kalau narasi yang dikembangkan oleh para penuduh ijazah palsu ini, itu kan bahwa ini bagian dari penelitian ilmiah, uji forensik dan itu makanya terbuka di medsos, di apa gitu ya. Itu yang mereka klaim. Terus ketika Pak Jokowi lapor ke polisi, mereka bilang, wah ini kok uji ilmiah
lawan dengan lapor polisi, harusnya Pak Jokowi tunjukkan aja aslinya. Semuanya selesai gitu. Jadi Pak Jokowi lapor polisi itu dianggap sebagai jawaban yang tidak terhadap soal uji ilmiah ini gitu loh. Tapi kan Pak Jokowi bilang ini soal harkat martabat saya direndahkan serendah-rendahnya gitu. Jadi ini gimana Pak Suyadi melihatnya ini? Kalau soal klaim mereka tadi itu. Ya. Jadi gini, itu kan berkaitan dengan ijazah ya. Ijazah. Kok sampai dengan forensik, sampai dengan penelitian ilmiah. Itu menurut saya logikanya nggak jalan gitu ya. Karena kenapa? Yang namanya ijazah, selembar ijazah, itu kan pembuktiannya sederhana. Ya, ingat ya, ini UGM. Saya pernah bikin tulisan nih. UGM. Universitas negeri, bukan universitas swasta. Ya. Jadi, dia mempunyai otoritas besar di sana. Menentukan iya dan tidaknya seseorang itu punya ijazah, seseorang itu menjadi mahasiswa, punya otoritas. Kecuali swasta, ada Kopertis masih kan di sini kan, yang menjadi bagian kerja tim perguruan tinggi swasta gitu. Nah, kalau misalnya UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh, ya kan? Sampai ini fotonya begini. Saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya. Saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya, gitu ya di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan, ya. Terus kemudian kok nggak ada nomor ininya, nomor register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian juga berkaitan foto ya kan. Kok pakai kacamata ya? Ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin. Sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM. Yaitu dari UGM sendiri kok. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu, selesai. Nggak perlu lagi di forensik segala macam. Ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik. Kalau bisa, Roy Suryo punya apa? Pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu. Ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik, lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan. Ya. Polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Dan itu lebih berat loh tambahan dari yang dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu. Itu kewenangan penyidik, itu boleh kok. Penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan? Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat. Karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Jadi ini kan melibatkan KPU juga. Jadi bukan hanya UGM kan, melibatkan KPU katanya datanya hilang. Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT. Ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di di situsnya mereka kan? Iya kan? Emang bisa hilang?
Kalau menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh. Ya kan, kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan, menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Betul. Tindak pidana itu. Betul, betul. Ya kan? Ya. Dan kalau itu tindak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Kita gerah liatin dia di luar. Aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan hakim, kasus yang sama. Iya, gitu dengan kasus yang sama, hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Ya, ya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Ya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran 160, nama baik. 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga ada juga yang bilang gini Pak. Nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Atau ya kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini. Ya. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik. Di mana letak kepalsuannya? Kalau saya parameternya gampang, ya. UGM, Universitas Negeri itu ada 2 alur aja yang terjadi kok, ya. Si pemegang ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan, ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan? Hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain gak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar, kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan ya itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan
Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Tanya dulu, Pak, saya mencurigai ini ada ijazah palsu gini. Boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya dan lain sebagainya? Kan harus seperti itu. Ini mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya, tujuan besar, mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang jadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Tapi ya itu lupakanlah. Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Jadi dari segi soal asli, palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai. Ya gitu, selesai. Pak, ya? Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu, misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru, ya kan? Wah itu jangan-jangan dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau tadi kepentingan tadi, ya kan? Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembed-embed. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini. Itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol. Nggak mungkin. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa? 24, 23 kan he was nobody, bukan nobody lah. Dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden gitu kan zaman itu. Masih tukang kayu katanya. Iya, masih tukang kayu. Atau malah belum, baru lulus kan. Maksudnya masuk dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim Merah Putih itu. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya, jadi gini. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya. Enggak, kalau saya lihat enggak. Beliau orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga geruduk ke Solo. Ya, itu masyarakat sudah sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya. Ya itu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada. Dia orang yang sangat pemaaf gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan? Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabes Polri itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu ya. Jadi itulah. Nah, dan saya juga mau pesan kepada teman-teman berkaitan dengan pasal-pasal lain. Ini ada teori dalam hukum pidana. Barangkali sebaiknya orang-orang yang melapor berkaitan dengan laporan-laporan yang memang itu tidak masuk kepada delik aduan,
itu harusnya ditunda dulu, ya kan? Supaya nanti pada saat Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, kita berdua-dua lapor lagi, supaya nggak berhenti nih peristiwa hukum yang terjadi. Karena kita capek liatin orang kayak begini. Negara Indonesia ini harus kondusif kok, gitu loh. Negara Indonesia ini harus nyaman karena kita sedang membangun. Pak Prabowo sebagai presiden sudah berkali-kali, kalau memang mau ada di barisan saya, ayo, kalau enggak minggir. Kalau enggak kita pinggirkan. Jangan ngerecokin. Jangan ngerecokin. Ya, kalau enggak enggak apa-apa, tapi jangan ngerecokin. Jangan ngerecokin. Gitu kan. Gitu. Nah, terus ini Pak, ini kan saya mau kembali ke soal lima nama yang disebutkan itu yang masih inisial ya. Ya, tapi kita tahu lah Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian Tifa, Bu Tifa, terus Egy Sujana, terus kemudian K, Kurnia siapa Kurnia, gitu katanya, ibu-ibu katanya mak-mak relawan, apa kok relawan, solidaritas ketua mak-mak apa gitu yang datang ke rumahnya Pak Jokowi waktu itu. Betul. Nah ini kan setelah Pak Jokowi melaporkan, itu kan kayaknya mereka itu nggak menyangka. Atau pokoknya tadinya kan kayak nantangin apa gitu ya. Tapi Pak Jokowi betul-betul melaporkan. Gitu. Nah, terus kemudian beredar tuh video Dr. Tifa menyatakan bahwa ini adalah kami ini melakukan tadi itu kajian ilmiah kan, penelitian. Kok malah dikriminalisasi gitu. Jadi dia berharap Pak Prabowo sebagai atau pemerintah itu turun tangan untuk menjadi pokoknya ikut campur jadi wasit lah, wasit, gitu. Betul. Nah, tapi kan kita tahu pernyataan Pak Prabowo di sidang kabinet kemarin menyatakan bahwa pertama memuji Pak Jokowi, mengapresiasi Pak Jokowi, tapi juga kerja Pak Jokowi ya. Kerja Pak Jokowi, tapi dia bilang Pak Jokowi kok sudah begitu kok diserang dengan narasi ijazah palsu gitu kan. Nanti lama-lama ngerembet ke saya juga gitu. Jadi kan implisit Pak Prabowo berada di pihaknya Pak Jokowi dong gitu. Betul. Nah ini gimana melihat Pak Suyadi melihat ini? Jadi mereka berharap karena panik gitu, yang paniknya itu ada yang merapat ke Rizik kan, ada yang bilang pemerintah campur tangan, apa bukan campur tangan, jadi wasit apa. Ternyata Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi gitu. Gimana Pak Suyadi melihatnya ini? Ini gini, ini dimensi hukum. Sebabnya kalau saya katakan bahwa nanti ada cawe-cawe, itu juga salah. Karena saya lihat segini kan, ini kan nyata banget ya tindak pidananya. Jadi sebetulnya nggak perlu dicawe-cawe. Saya yakin kok ini polisi tetap bisa berjalan on the track, penegakan hukum ditegakkan, gitu ya. Jadi berkaitan dengan masalah Pak Prabowo ngomong ini dan itu, saya duga sih dia tidak akan melakukan intervensi apapun, ya. Karena persoalannya saya dibilang tadi udah terang benderang kok, ya. Kan persoalannya sekarang, selama ini kenapa proses teriak-teriak ijazah palsu dan lain sebagainya itu nggak diproses polisi? Karena ini kan masuk dalam ranah delik aduan, telah delik, ya. Jadi artinya harus ada yang bersangkutan yang menjadi korban, ya, yang melaporkan. Di luar itu nggak bisa, ya. Ini terutama dikaitkan dengan undang-undang ITE, gitu ya. Apalagi kalau sekarang nih, kalau saya lihat undang-undang ITE yang baru, ya, itu presiden tuh nggak bisa melaporkan, ya kan? Karena kalau dia lagi berkuasa itu harus tidak diberlakukan undang-undang tersebut, ya. Nah terus kemudian juga kalau saya lihat lagi dalam konteks ini kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sih berharap, sudahlah, negara ini lagi membangun. Kalian tuh sebetulnya siapa? Ya, kasihan loh. Teriak-teriak itu juga nggak ada gunanya. Cuma membuat stuck pembangunan aja. Kan? Membuat stuck pemikiran-pemikiran orang yang memang mau visinya ke depan mau apa gitu kan. Itu. Ya. Nah, terus ini terakhir nih Pak. Poin terakhir. Soal sikap Pak Jokowi sendiri ya. Kan jadi banyak yang bilang kegaduhan tentang ijazah palsu yang berlarut-larut ini, itu sebenarnya gampang kok cara menyelesaikannya. Pak Jokowi tunjukkan aja ijazah palsu, ijazah aslinya, ijazahnya, selesai semua gitu. Tapi kan Pak Jokowi nggak mau nunjukin gitu kan, itu narasinya begitulah. Terus ada yang bilang begini, wah jangan-jangan Pak Jokowi ini menikmati
kan kalau merawat kan dia yang bikin. Ini kan bukan dia yang bikin. Kan dia diserang kan. Diserang dari para haters. Memelihara. Dia menikmati gitu. Malah justru itu cara Pak Jokowi merasa bahwa itu bagian dari dia tetap eksis di panggung politik meskipun sudah nggak jadi presiden gitu. Jadi ini bagian dari main caturnya Pak Jokowi gitu. Pak Suyadi responnya gimana? Kalau saya melihatnya tidak ya dalam konteks itu. Karena kenapa? Itu kan hal-hal yang menurut saya nggak pas, nggak tepat. Karena kalau berbicara tentang bagaimana merawat keadaan-keadaan seperti itu, ya sebetulnya kan beliau ini tetap dicintai. Saya pernah ke Solo loh, ketemu beliau di sana. Ya, itu orang yang mengatakan bahwa begini, itu nggak benar semua. Orang-orang yang datang tuh memang orang-orang yang setia dengan Pak Jokowi dalam konteks ini. Ya. Dan kalau seandainya ini juga tujuannya untuk merawat supaya dia tetap eksis di politik, nggak pas. Ya, karena kenapa? Ini kan persoalan-persoalan yang menurut saya nggak nyaman. Nggak enak didengarnya gitu kan. Ya. Dan kalau saya lihat juga pembicaraan terakhir, beliau sangat emosional sekali pada waktu ditanya menyangkut masalah itu. Karena ada kata-kata yang menurut saya miris banget dengarnya gitu ya. Sebagai seorang mantan presiden yang 2 kali berkuasa, yang kita lihat kesabaran selama ini, dalam konteks itu saya lihat ada yang berbeda. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya, diskusinya. Ya. Dan saya harap ini bukan yang pertama saja, tapi akan berlanjut. Siap. Ya ini yang pertama, tapi akan berlanjut ke podcast berikutnya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.